Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Yang ini satu sampel. Jadi, yang akan kita bahas nantinya adalah pada satu variabel saja. Misalkan nanti jenis kelamin. Meskipun nanti banyak kategori, misalkan. Selain jenis kelamin misalkan pendidikan, nanti ada 3 kategori, misalkan 4 kategori. Kategori itu artinya ya, misalkan kelamin, ada laki-laki perempuan, itu ada 2 kategori. Misalnya nanti pendidikan itu adalah variabel. Tapi nanti bisa kita jadikan beberapa kategori. Ada pendidikan yang kategorinya lulus SD, misalkan SMP, lulus SMA, lulus diploma atau S1. Nah, berarti ada 4 kategori. Nah, seperti itu. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas terkait pengujian hipotesis deskriptif yang pada data nominal dan data ordinal. Kalau data nominal, kita pakainya tes binomial dan chi-square. Kalau yang datanya bersifat berbentuk ordinal, maka kita pakai rantes. Nah, setelah ini kita bahas satu persatu. Apa binomial, chi-square, dan rantes. Yang pertama, tes binomial itu merupakan tes yang digunakan untuk menguji hipotesis bila populasinya terdiri atas 2 kelompok kelas. Dan datanya itu berbentuk nominal, sampelnya kecil, jadi kurang dari 25. Kalau lebih dari ini, dengan sampel yang lebih besar, dia nanti pakainya chi-square. Nah, sementara binomial tes ini adalah persyaratannya dia terdiri dari 2 kelompok kelas. Kemudian datanya dia berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil, kurang dari 25. Nah, ini misalnya 2 kelas ini 2 kategori atau 2 kelas istilahnya. Misalnya pria lah wanita, senior junior, sarjana bukan sarjana, kaya miskin, pemimpin dan bukan pemimpin, dan seterusnya. Ada dua kategori saja. 2 kategori, data nominal dan sampelnya kecil, itu kita pakai analisisnya adalah tes binomial. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini tes binomial itu digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam populasi itu dengan data yang ada pada sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi nanti kita pengen menganalisis seperti ini contohnya. Kecenderungan masyarakat memilih jenis mobil. Nah, sehingga ada perumusan masalahnya, bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil. Apakah masyarakat cenderung memilih mobil keluarga berbahan bakar bensin atau solar? Nah, jadi ada 2 pilihan. Jenis mobil yang berbahan bakar bensin atau berbahan bakar solar. Nah, apakah ada kecenderungan perbedaan memilih bensin atau solar, ataukah sama? Enggak ada kecenderungan memilih mobil solar atau bensin. Itu contohnya. Jadi kita pengen menganalisis perbedaan dari 2 kategori bensin dan solar itu. Apakah masyarakat ada kecenderungan untuk memilih bensin atau solar, atau tidak ada kecenderungan memilih bensin dan solar. Nah, ini dibentuk dalam hipotesis H0 dan H1.
H0 jumlah frekuensi masyarakat yang memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar tidak berbeda. Jadi masyarakat kalau H0 ini diterima berarti nanti tidak ada memilih mobil antara solar atau bensinis, pokoknya sembarang. Yang penting mobil gitu. Kalau H0, kalau HA-nya diterima, jumlah masyarakat memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar berbeda. Jadi terdapat perbedaan. Jumlah masyarakat yang memilih bahan bensin berapa, yang memilih jumlah solar berapa. Nah, setelah itu kita uji menggunakan tes tadi binomial. Apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak. Nah, itu caranya seperti ini. Nah, yang pertama, nah ini dijelaskan di sini. Tes binominal ini cocok digunakan bila ukuran sampelnya kecil, sehingga G-square tidak dapat digunakan. Nah, G-square ini digunakan saat sampel datanya itu besar. Nah, itu tadi kurang dari 25 kita menggunakan binomial. Nah, kemudian ini adalah probabilitas untuk memperoleh X objek dalam satu kategori dan NX dalam kategori lain. Ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Kita mencari P-nya ini, NX-nya itu ini. Nah, ini apanya? Ini adalah faktorial dari NX sampai dengan 20. Nah, kita bisa menghitung manual ini atau langsung kita download tabel. Nanti ada tabelnya. Coba kita amati di lampiran 4. Ini saya kirim juga di modul ilmu tekanan deteksi tadi. Ini adalah di tes tabelnya. Ini sudah ya, ini adalah rumus yang ini mencarinya. Tapi kalau kita sudah download ini nggak perlu menghitung lagi, kita download saja. Kita cari tabel di tesnya, tabel tes binomialnya. Nah, N adalah jumlah datanya. Nah, kita cocokkan nanti. Nah, tahapannya akan kita bahas setelah ini. Yang pertama itu, ini sudah ada tabelnya, sehingga kita cukup melihat tabelnya saja. Kemudian kita bisa membandingkan nanti. Nah, kemudian ini adalah hipotesisnya. Jika harga P lebih kecil dari alfa, maka H0 diterima. Jadi nilai di tabelnya nanti, P di tabelnya, tabel tes binomialnya, lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 diterima, HA-nya ditolak. Alfa ini adalah taraf kesalahan yang bisa ditoleransi. Nah, dalam penelitian bisa kita pakai 1%, bisa pakai 5%, bisa pakai 10%. Nah, persen itu kita desimalkan. Bisa seperti ini. Taraf kesalahannya kalau alfanya 0,1 artinya taraf kesalahannya adalah 1%. Jadi maksudnya 1% itu adalah taraf kesalahan dalam penelitian itu. Artinya 99% kepercayaannya. Jadi kebenaran dari penelitian itu 99%. Taraf kesalahannya adalah 1%. Nah,
dalam ilmu sosial, kaitannya dengan agribisnis ini kita bisa beberapa penelitian menetapkan bisa taraf kesalahannya bisa sampai 10%. Jadi ada 0,01, 0,05, bisa 0,10 kayak gini. Ini artinya kesalahannya 1%, 0,5 kesalahannya 5%, 0,1 ini 10%. Nah, kalau di dunia medis, kedokteran, otomatis taraf kesalahan mereka lebih kecil, 0,00 berapa gitu ya. Nah, sehingga jika mau operasi atau mau memberikan obat atau penelitian apa ya, dampaknya tidak fatal. Kalau kesalahannya besar, otomatis misalkan mau operasi ya, orang meninggal siapa yang tanggung jawab? Dari ada apa namanya? Ada praktek yang salah, karena taraf kepercayaannya kurang, taraf kesalahannya besar. Nah, kalau di ilmu agribisnis atau ilmu sosial lainnya atau ilmu ekonomi lainnya, kaitannya dengan sosial ekonomi, dia mampu taraf kesalahannya bisa 10%. Kalau mau pakai 5% juga bisa, pakai 1% juga bisa. Nah, biasanya kalau seperti ini ditandai dengan bintang 3. Nanti dikasih di atasnya itu keterangan bintang 3. Ini bintang 2, ini bintang 1. Artinya ini penanda saja biasanya dalam artikel jurnal. Coba diamati nanti di artikel jurnal. Nah, bisa kita pakai taraf kesalahannya bisa sampai 10%. Tidak masalah, masih bisa ditoleransi 10%. Ada yang pakai 5%, ada juga yang pakai 1%. Nah, dalam contoh ini, dalam buku ini, dia mencontohkan taraf kesalahannya 1%. Nah, ini tergantung peneliti mau menetapkan yang mana. Kalau taraf kepercayaan taraf kesalahannya 1%, berarti ya semakin bagus penelitian itu. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya 10% juga bisa. Seperti itu. Nah, ini jadi tabel tetes binomialnya tadi bisa kita lihat di lampirannya atau kita bisa download tabel tetes binomial. Nah, caranya bagaimana untuk menetapkan tetes binomial? Nah, tetes binomial itu di tabel 4 ini. Yang vertikal ini adalah N-nya, jumlahnya, jumlah datanya. Misalkan data yang kita amati 20. Artinya ini adalah perhitungan dari rumus ini. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi, ini sudah ada di tabel. Nah, ini kalau kita punya data 20 orang yang kita wawancarai, maka N-nya adalah 20. Kemudian Z-nya ini adalah nilai terkecil. Jadi misalkan ini dari kategori itu, misalkan jenis bensin dan solar. Yang memilih mobil jenis bahan bakar bensin dia 14 orang. Yang memilih solar 10 orang. Nah, nilai terkecil adalah dari perbandingan 14 dan 10 adalah 10. Nah, 10 ini adalah sebagai nilai Z yang akan kita tetapkan. Jadi Z-nya ini adalah 10. Karena nilai terkecilnya 10. Dari 14 dan 10, maka 10 yang dipakai. 10, ini 20 kita tarik garis ke bawah. 20-nya kita tarik ke kanan, ketemunya ini 5,558. Artinya ini 0, ini artinya 0,558. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke yang tadi. Oh, maaf. Ini berapa tadi ya? 10 sama, kalau yang ini contohnya jumlahnya respondennya 24, maaf. Jadi 24 ya kita pilih 24 ini. Jumlah datanya, orang yang kita wawancarai, sampelnya itu 24. Jadi di sini. Nah, berarti 0,
0,271. Nah, ini 0,271. Nah, seperti itu cara untuk menetapkan tabelnya. Kemudian kita bandingkan lebih besar mana antara 0,27 dengan 0,01. Nah, 0,271 lebih besar artinya berarti apa nih? Nah, tabel tes binominalnya lebih besar dari alfanya, sehingga H0 diterima, HA-nya ditolak. H0 adalah ini, itu masyarakat tidak memilih mobil bahan bakar bensin dan solar tidak berbeda. Artinya sama-sama saja. Masyarakat menganggapnya mau jenis bensin, mau jenis solar, ya sama saja. Itu cara menetapkan tes binominalnya. Nah, langsung masuk ke contoh kasus berikut ini. Misalkan, ini tadi sudah ya, tes tabel binomial kurang dari alfa, maka H0 diterima, HA-nya ditolak. Kebalikannya, jika tabel binomial lebih besar dari alfa, maka HA0-nya ditolak, HA-nya diterima. Gitu. Nah, ini langsung masuk ke contoh. Suatu perusahaan otomotif memproduksi dua jenis mobil minibus, yaitu mobil yang berbahan bakar bensin dan solar. Nah, perusahaan ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang mobil berbahan bakar solar atau bensin. Nah, berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 orang memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 orang memilih mobil berbahan bakar solar. Jadi 14 memilih bahan bakar bensin, 10 memilih bahan bakar solar. Meskipun berbeda, 24 orang ini ada yang 14 ini sama 20. Kalau dari angka ini pasti berbeda. Tapi belum tentu bedanya itu beda signifikan. Paham ya? Jadi kalau sudah jelas tentu sama itu misalnya 12 banding 12. Ini sudah jelas tentu sama. Nah, ini berbeda 14 sama 10. Namun bisa juga 14 ini dan 10 ini bedanya tidak signifikan. Artinya meskipun beda, gini loh. Nilai A sama nilai B. Kalau nilai A itu 80 ke atas, misalnya 81 sampai 100. Nilai B 80 berapa ya? 776 sampai 80 misalkan. Nilai B plus. Nilai B plus. Nah, nilai B dengan nilai B plus dengan nilai A, mereka bisa juga diuji misalkan signifikan mereka. Namun nilai A yang sama-sama A, ada yang si A dapat 90, si B dapat 100, si C dapat 81. 81 dengan 90 dengan 100 itu berbeda. Namun bedanya tidak signifikan karena mereka sama-sama nilai A. Nah, kalau diuji, mereka ya sama-sama nilai A. Jadi meskipun nilai angkanya sama, 90 dengan 100, beda 90 dengan 100, 100 dengan 81, tapi mereka masuk kategori nilai A. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, logikanya seperti itu. Ini juga seperti itu. 14 dengan 10, meskipun angkanya ini sudah jelas-jelas berbeda, tapi belum tentu ini berbeda secara signifikan. Nah, makanya ada namanya uji binomial test itu. Tes binomial ini untuk menguji apakah ada perbedaan dari orang yang memilih 14 berbahan bakar bensin dan 10 orang yang memilih mobil berbahan bakar solar. Nah, dari contoh kasus seperti ini bisa kita analisis. Yang pertama, judul penelitiannya adalah kecenderungan masyarakat dalam memilih jenis mobil. Nah, judulnya itu. Terus variabel yang kita amati adalah jenis mobil. Jenis mobil. Kategorinya ada dua,
yang berbahan bakar bensin dan berbahan bakar solar. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil? Terus apakah masyarakat cenderung memilih mobil keluarga berbahan bakar bensin atau solar? Ini adalah pertanyaan rumusan masalahnya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah itu, kita bisa menggunakan metode analisis tes binomial. Nah, uji hipotesisnya adalah demikian. H0. H0 jika jumlah frekuensi masyarakat yang memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar tidak berbeda atau sama. Ini H0. Pokoknya yang H0 itu mereka sama dan tidak berbeda. Kalau yang HA, mereka terdapat perbedaan. Masyarakat memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar itu berbeda. Ingat-ingat, yang HA adalah berbeda, yang H0 sama. Nah, dalam hal ini, itu lazimnya penulisannya seperti itu. Dalam hal ini, nah tulisannya H0 jika PI dengan P1 dengan P2 sama dengan 0, artinya mobil berbahan bakar bensin dan berbahan bakar solar itu nggak ada bedanya sama dengan 0. Kalau yang ini tidak sama dengan, artinya ada perbedaan. Ini adalah hipotesisnya. Ini kita tetapkan awal hipotesis, ini adalah pengujian hipotesisnya. Atau tidak sama dengan alfanya, 0,05 misalkan. Kemudian kita bisa menetapkan sampelnya itu sebagian kelompok masyarakat tertentu secara random, secara acak. Kemudian sampel itu terdiri dari dua kategori kelompok, yaitu orang yang menyukai mobil berbahan bakar bensin dan yang menyukai berbahan bakar solar. Ternyata dari wawancara, 14 memilih berbahan bakar bensin dan 10 memilih berbahan bakar solar. Kemudian teknis pengumpulan datanya, kita melakukan pengamatan di jalan, mobil yang sedang lewat, ada toko-toko mobil yang menjual mobil berbahan bakar bensin dan solar. Kita pengamatan ke sana, misalkan gitu. Kemudian hasil tabelnya berada di tabel 6.1 ini. Nah ini. Nah selanjutnya kita menghitung. Kita menetapkan tadi itu mana jumlahnya adalah N-nya adalah 24. Nah, kemudian kita memiliki frekuensi terkecil. Frekuensi terkecilnya adalah 14 dan 10 lebih kecil 10. Nah, ini adalah frekuensi terkecilnya. Frekuensi terkecil. Nah, kalau sudah bisa menetapkan seperti ini, kita lihat di tabel langsung saja. Nah, kita menetapkan taraf kesalahannya berapa dulu. Taraf kesalahannya adalah kalau di sini 1%. Terserah mau kalau kita mau menetapkan 5% ya. Artinya kita mencari tabel yang ketetapan jadi nanti kita membandingkannya adalah dengan alfanya itu. Kita menetapkan di sini contoh 1% atau 0,01. Kalau kita mau menetapkan 5% ya nggak masalah. Misalkan 5%. Ini 5. Mana 5, nggak masalah. Nah, kalau sudah diketahui fx-nya ini, frekuensi terkecil dengan jumlah data, langsung kita cocokkan di tabel. Ini kita browsing bisa. N-nya 24. Frekuensi terkecilnya adalah 10. 0,271. 0,271. Nah, ini. Kalau sudah ketemu, kita bandingkan tabel binomial tesnya dengan alfanya, taraf kesalahannya. Itu kalau 1% berarti ini. Kalau 5% berarti ya ini 5. Misalkan 5%. Nah, ini tetap aja mau pakai yang 1%, 5%, 10%, tetap aja tidak. Ini
di tabel binomial tesnya itu lebih besar dari alfanya 0,2. Artinya ini nilai di tabelnya harga P-nya itu lebih besar daripada alfa, maka dapat disimpulkan HA0 diterima, HA-nya ditolak. Kesimpulannya, frekuensi masyarakat dalam memilih dua jenis mobil adalah sama, yaitu 50% memilih bahan bakar solar, 50% memilih berbahan bakar bensin. Nah, meskipun ini tidak 50%, tapi hasil menunjukkan tes binominalnya itu tidak berbeda, artinya sama, tidak berbeda secara signifikan. Jadi dia sama, anggapannya 50%, 50%. Jadi kesimpulannya ada kecenderungan masyarakat itu sama dalam memilih jenis mobil, baik itu mobil berbahan bakar bensin dan solar. Sarannya dari penelitian itu adalah supaya kedua jenis mobil diproduksi dalam jumlah yang sama. Nah, ini saran dari penelitian ini. Nah, seperti itu dalam menulis, misalkan teman-teman mau skripsi, nah, itu adalah alurnya teman-teman dari awal mulanya menyusun judulnya apa, kemudian menetapkan variabelnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, rumusan masalah kemudian mengetahui tujuan penelitian itu apa. Setelah itu menetapkan ini di bab 3 untuk menetapkan hipotesisnya. Metode analisisnya adalah kita tetapkan tes binominal, hipotesisnya seperti ini. Ini sampel yang akan kita amati, teknik pengumpulan data lokasinya di mana, waktunya kapan, kemudian hasil penelitiannya ini hasilnya. Kemudian kita bahas, kalau di skripsi kita bahas pembahasannya panjang lebar gitu ya. Kemudian kesimpulannya ini, sarannya ini. Nah, ini bisa jadi satu skripsi sudah selesai. Seperti ini contohnya. Itu pertama, tes binomial.